Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah kisos. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Di dalam matannya dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubil qisasi arba'atun, dan syarat wajib kisos arba'atun ada 4. Ayyakunal qatilu balighan aqilan, ayyakunal qatilu balighan aqilan, bahwa ada al-qatil orang yang membunuh, balighan aqilan adalah baligh, lagi berakal, sudah balik dan berakal sehat. Wa alla yakuna walidan lil maktuli, dan bahwa tidak ada yang membunuh itu walidan lil maktul adalah bapak bagi yang dibunuh, ya. Jadi bukan bapaknya yang dibunuh, bukan bapaknya yang dibunuh. Wa alla yakunal maktulu anqasa minal qatil, dan bahwa tidak ada yang dibunuh, dan bahwa tidak ada yang dibunuh anqasa, itu lebih rendah minal qatil daripada yang membunuh, bikufrin au rikin, dengan sebab kekufuran atau budak, dengan sebab kekufuran atau budak. Jadi kalau seorang muslim itu tidak akan terkena kisos asbab membunuh budak. Orang merdeka tidak akan dikisos dengan sebab membunuh budak. Mohon maaf. Orang muslim tidak akan dikisos dengan sebab membunuh orang kafir. Orang merdeka tidak akan terkena kisos dengan sebab membunuh budak, ya. Jadi sekali lagi dikemukakan wa alla yakunal maktulu anqasa minal qatil bikufrin aw rikin, bahwa tidak ada yang dibunuh itu adalah lebih rendah minal qatil daripada yang membunuh, bikufrin dengan sebab kekufuran, aurikin atau budak. Sekali lagi, seorang muslim tidak akan dikisos dengan sebab membunuh kafir. Wa tuqtalul jama'atu bil wahid, dan dibunuh, terkena hukum kisos bunuh al jama'atu sekelompok orang, bil wahid dengan sebab satu, dengan sebab membunuh satu orang. Wa tuqtalul jama'atu bil wahid, dan dibunuh sekelompok orang dengan sebab membunuh satu orang. Kemarin kita sudah bahas sampai kepada syarat yang ketiga. Ya, kita sudah bahas sampai kepada syarat yang ketiga, di mana syarat yang ketiga tersebut adalah wasalisu, dan yang ketiga alla yakuna qatil, bahwa tidak ada al-qatil yang membunuh walidan, itu adalah bapak lil maktul, bagi orang yang dibunuh. Jadi bukan bapaknya, ya, bukan bapaknya.
Fala qisasa, maka tidak ada kisos ala walid, atas bapak, biqatli waladihi, dengan sebab membunuh anaknya. Anak. Ya, jadi bapaknya nggak dikisos, bapaknya nggak dihukum bunuh dengan sebab membunuh anaknya. Wa in sapala, dan terus ke bawah waladahu. Ya. Wa in sapala waladu, dan terus ke bawah anaknya. Qala Ibnu Kazin, telah berkata Ibnu Kazin, walau hakama hakimun biqatli waladin, walau hakama hakimun biqatli walidin biwaladahu biwaladihi nukidda hukmuhu. Walau hakama hakimun, dan jikalau seorang hakim itu telah memutuskan, telah menghukumi biqatli walidin, dengan sebab ya, membunuh walid, orang tua, biwaladihi, dengan anaknya, nukida hukmuhu, maka dibatalkan hukumnya. Jadi kalau seorang hakim sudah terlanjur memutuskan bahwa orang tua ini karena membunuh anaknya, maka orang tua ini harus dikisos, bapaknya harus dikisos, sudah diputuskan padahal oleh hakim, ya, maka yang demikian itu harus dibatalkan, harus dibatalkan. Nukida hukmuhu, maka dibatalkanlah hukumannya si orang tua yang harus dihukum, harus dibatalkan keputusan tersebut, ya, harus dibatalkan. Nukida hukmuhu, maka dibatalkan hukumannya. Jadi sekali lagi, seorang bapak tidak akan terkena kisos dengan sebab membunuh anaknya. Kalau bukan bapaknya baru terkena kisos, ya. Kalau bukan bapaknya baru terkena hukum kisos. Warabi'u, dan yang keempat, alla yakuna, warabi'u, dan yang keempat itu adalah bahwa tidak ada al-maktul, wa alla yakunal maktulu anqasa minal qatil bikufrin au rikin, bahwa tidak ada yang dibunuh anqasa, itu lebih rendah derajatnya, minal qatil, dari orang yang membunuh. Jadi yang terbunuh itu lebih rendah derajatnya dari orang yang membunuh, bikufrin aurikin, dengan sebab orang yang dibunuh itu kafir atau budak, ya. Fala yuktalu muslimun bikafirin harbiyan kana au zimmiyan au muahidan, maka tidak dibunuh, tidak dikisos bunuh muslimun, seorang muslim, bikafirin, dengan sebab membunuh seorang kafir. Dengan sebab membunuh seorang kafir, maka si muslim tidak dibunuh, baik itu kafir harbi au zimmiyan, atau kafir zimmi, au muahidan, atau kafir muahid. Jadi dalam pandangan Islam, orang muslim itu kedudukannya lebih tinggi ketimbang orang kafir. Makanya sekali lagi, bahwa seorang muslim tidak akan dihukum kisos dengan sebab membunuh seorang kafir. Wala yuktalu hurrun birokikin, maka tidak dibunuh orang merdeka birokikin dengan sebab membunuh budak, ya. Jadi orang merdeka itu kalau dia membunuh budak,
ya sudah nggak terkena kisos. Dalam pandangan Islam, budak itu kedudukannya lebih rendah ketimbang orang merdeka. Tapi memang alhamdulillah perbudakan sekarang ini sudah tidak ada. Ya. Coba kalau ada, aduh, kasihan itu budak, sengsara kong hidupnya, ya. Terlalu dihina. Sengsara. Budak itu tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Nasibnya tergantung pada Tuhan. Ya, sekali lagi, seorang yang merdeka tidak akan dibunuh, tidak akan dikisos birokikin dengan sebab membunuh budak. Walau kanal maktul anqasa minal qatil bikibarin au sigarin au tulin au qasrin masalan fala ibarata bizalika. Dan jikalau ada yang dibunuh anqasa lebih kurangnya, lebih rendahnya minal qatil daripada orang yang membunuh, bikibarin dengan sebab dia besar, au sigarin atau kecil, au tulin atau panjang, au qasrin atau pendek, masalah misalnya gitu, badannya besar atau badannya kecil, panjang badannya atau pendek umpamanya, fala ibarata bizalika, maka tidak diperhitungkan. Maka yang demikian itu tidak diperhitungkan. Ada masalah. Mau badan kecil kek, mau pendek kek, nggak ada masalah. Jadi yang sekalian dipermasalahkan adalah kekafiran dan budak. Muslim, sekali lagi diulangi lagi, tidak akan terkena kisos, tidak akan dibunuh dengan sebab muslim itu membunuh kafir. Orang merdeka tidak akan dibunuh, tidak akan dikisos dengan sebab orang merdeka itu membunuh budak. Sengaja diulang-ulang ya, biar kita paham. Paham. Memang kalau pengetahuan itu harus diulang-ulang, Kong. Iya. Kalau kita pengen hafal Quran harus diulang-ulang, harus hafalan diulang-ulang. Karena biar ingat terus di dalam pikiran kita. Kemudian yang berikutnya adalah wa tuqtalul jama'atu bil wahid, dan dibunuh sekelompok orang bil wahid dengan sebab membunuh satu orang. Wa tuqtalul jama'atu bil wahid, dan dibunuh sekelompok orang bil wahid dengan sebab membunuh satu orang. In kafa'ahum, jika membandingi kepada mereka, jika satu orang itu membandingi kepada orang banyak. Wa kana fa'alu kulli wahidin minhum, dan ada pekerjaan tiap-tiap satu orang daripada mereka, lau infirada kana qatilan, jika seandainya ia bekerja sendiri, kana qatilan, maka adalah dia orang yang membunuh. Jadi kalau dia kerja sendiri, dia bekerja sendiri saja, dia udah bisa membunuh orang yang terbunuh. Misalnya ada 3 orang, Ekong ya, ada 3 orang, yang satu megang batu gede kan, pala orang dihantam, hancur, mati. Yang satu pegang pisau, serep, mati misalnya. Emang mati kalau pisau celurit, mati orang bisa. Yang satu lagi, katakan 3 orang itu, yang satunya lagi megang besi gede,
gede gitu. Pukul lagi. Dihajar palanya. Plak, plak. Mati. Jadi tiga-tiganya itu terkena kisos. Karena apa? Dengan sendiri saja dia bisa membunuh orang. Yang tadi megang batu besar dihantam ke kepala orang lain, maka mati bisa. Dengan sendiri saja dia bisa mematikan dengan batu tersebut. Apalagi tiga orang. Yang punya pisau, yang pegang pisau, dengan sendiri saja dia bisa mematikan orang lain. Dengan pisaunya. Yang megang besi, katakan diameter berapa gitu ya, 3 in gitu. Dengan besinya saja dia sendiri bisa mematikan orang, dihajar kepalanya, mati. Maka dengan asbab itulah, berdasarkan inilah dikemukakan, maka seluruh yang 3 orang itu tetap akan terkena kisos, akan dibunuh secara kisos bil wahid, dengan sebab membunuh 1 orang. Karena apa? Ya tadi itu, karena membandingi 1 orang saja bisa membunuh orang tersebut, baik dengan batunya atau dengan pisaunya atau dengan gagang besinya. Tuh ya. Kemudian di penghujung waktu kita akan coba wa kullu shakhsaini jarol kisasu bainahuma fil nafsi yajri bainahuma fil atrofi. Dan tiap-tiap 2 orang jarol kisos, mengalir atau terjadi kisos bainahuma di antara keduanya, fin nafsi di dalam jiwa, yajri bainahuma maka mengalir juga, maka mengalir pula di antara keduanya fil atrofi di dalam anggota badan. Maksudnya setiap 2 orang yang berlaku kisos antara keduanya dalam jiwa balas dengan jiwa kisosnya, maka berlaku pula antara kedua-duanya dalam anggota tubuh. Wasyara itu wujubil kisosi fil atrofi ba'da syaraitil mazkurati. Dan syarat-syarat wajib kisos fil atrofi di dalam anggota badan ba'da syaratil mazkurati, setelah syarat-syarat yang disebutkan. Dan syarat-syarat wajib kisos pada anggota badan setelah syarat-syarat tersebut di atas, yang tadi itu 4 syarat ya. Isnani, ada 2 syarat, ada 2 macam. Tadi kemarin yang tadi juga kita bacakan syarat ada 4. Nah kalau anggota badan tambah lagi ada 2 syarat ya, ada 2 syarat lagi. Al istiraku fil ismil khas. Yang pertama, sama dalam nama yang khusus. Al yumna bil yumna wal yusra bil yusra. Seperti anggota kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Nggak boleh kanan terus kisosnya kiri, nggak boleh. Kanan dengan kanan, anggota kiri dengan anggota kiri. Wa alla yakuna bi ahadit tarafaini salalun. Kemudian tidak ada kelumpuhan, tidak terdapat kelumpuhan pada salah satu anggota. Ya, tidak ada kelumpuhan pada salah satu anggota. Jadi itu insyaallah nanti kita akan lanjutkan berkaitan dengan masalah hukum kisos ya, mengenai anggota badan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.